Interaktif, Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Oke, baik, kembali selamat sore dan terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Jaksa Menyapa untuk kesempatan edisi hari ini, Rabu 22 Oktober 2025. Dan sore ini kami bersama dengan narasumber yang luar biasa ya dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Kita akan membahas topik ya untuk sore hari ini terkait dengan pendekatan restoratif pada sistem pidana Indonesia sebagai akomodasi keadilan bagi semua. Dan sudah hadir di studio kami dari selaku Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen, ada Pak Kadek Adi Anggara SH. Selamat sore Pak. Saya panggil apa nih, Pak Kadek atau Pak Adi atau apa nih? Pak Kadek saja. Pak Kadek, oke. Selamat sore Pak Kadek. Selamat sore. Iya, oke. Kemudian didampingi staf intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mobagu ada, maaf ini Ibu apa Nona ini? Masih Nona. Oh masih Nona, iya. Berarti saya sebut nama aja ya. Oke, ini ada Gianni Kasei ya, Kasei Montolalu SH. Iya, dipakai ininya. Ya, oke. Oke, bagaimana kabar untuk narasumber kita sore ini? Oke, ini dari Kota Mobagu jauh ya. Perjalanan gimana? Lancar? Lancar, Pak. Lancar. Kalian berangkat jam 5 pagi, nanti itu lalu lintas belum terlalu ramai. Oh ya. Oke, baik. Dan pendengar serta pemirsa, nanti kita akan kasih kesempatan untuk sesi interaktif ya, baik di line SMS, WhatsApp dan juga di line telepon di 082195835080. Ya, ataupun Anda bisa memberikan tanggapan komentarnya melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, ini kita berbicara soal pendekatan restoratif pada sistem pidana Indonesia sebagai akomodasi keadilan bagi semua ya. Oke, nanti mohon untuk mic-nya didekatkan biar suaranya jelas ya. Oke, dan pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memang selama ini cenderung berorientasi pada pendekatan retributif ya, dan di mana penjatuhan hukuman kepada pelaku itu dipandang sebagai sebuah bentuk tindak kejahatan yang telah dilakukan, dan paradigma ini tentu sering menempatkan pelaku dan korban dalam posisi yang berseberangan ya, tanpa membuka ruang bagi pemulihan hubungan manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Nah, ini kita bicara soal restoratif ya. Oke, mungkin biar lebih jelas dan lebih paham, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu apa sih itu restoratif justice ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kadek nih. Ya, silakan Pak Kadek. Terima kasih, Pak. Jadi secara normatif, secara hukumnya itu restoratif justice mempunyai arti pada pasal 1 ayat 1 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, seperti itu Pak. Jadi RJ ini kita upayakan bagaimana antara pelaku dan korban ini bisa berdamai, entah itu dengan syarat walaupun tanpa syarat, seperti itu. Itulah pada intinya pengertian dari restoratif justice ini. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau berbicara pendekatan restoratif justice ini, apakah apa yang menjadi dasar hukumnya? Untuk dasar hukum itu tertuang pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi inilah dasar hukum kami di Kejaksaan untuk melaksanakan RJ ini, seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau untuk pendekatan ini apakah berbeda dengan pendekatan retributif misalnya?
Nah, jadi untuk retributif itu sangat berbeda dengan RJ itu. Kalau tadi disampaikan di awal retributif itu lebih ke pembalasan seperti itu. Oh. Tetapi untuk RJ ini kita upayakan bagaimana antara korban dan pelaku ini bisa kembali keadaan semula. Seperti itu. Contohlah apabila pencurian HP, kita upayakan agar HP ini bisa kembali ke korban. Entah dalam bentuk HP atau dalam bentuk yang lain, terserah korban begitu. Kita korban mempunyai permintaan, kita sampaikan ke pelaku seperti itu. Pelaku bisa memenuhi permintaan korban, kita lakukan RJ, Pak, seperti itu. Jadi keadaan semula ini dipulihkan seperti itu, Pak. Oh, dipulihkan ya. Iya. Oke. Kalau dari siapa panggil? Saya panggil apa nih? Giani. Oke. Kalau Giani apa? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Mungkin menambahkan sedikit mengenai dasar hukum. Jadi penegak hukum di Indonesia sendiri kan ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Mahkamah Agung, ada hakim. Itu punya peraturan masing-masing mengenai restoratif justice. Jadi kalau kepolisian ada peraturan sendiri mengenai restoratif justice, di kejaksaan punya peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, di Undang-Undang Mahkamah Agung juga punya sendiri. Ada juga di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya restoratif justice untuk anak-anak namanya diversi. Jadi sama proses penyelesaian di luar pengadilan tapi versi anak-anak. Nah, itu nanti ada perbedaan-perbedaan syarat juga di dalam, nanti dijelaskan sebentar. Oh, iya. Nah, kita tidak perlu lagi limpahkan ke pengadilan, tidak perlu bersidang. Perkaranya kita selesaikan berdasarkan keadilan restoratif dan kekeluargaan. Tentu saja ada di sana ada mediasi, ada permintaan korban, apakah ini korban mau berdamai dengan syarat atau tanpa syarat. Di situ kita jaksa bertindak sebagai yang namanya jaksa fasilitator, memfasilitasi antara korban dan pelaku seperti itu. Tapi kalau seperti yang dikatakan Pak Kadek ya, tidak melalui peradilan ya. Siap. Tapi kalau misalnya ada yang korban misalnya meninggal atau cacat gimana? Nah, itu ada syarat sendiri. Nah, untuk syarat RJ ini kita bedakan lagi, Pak. Kalau dia ada terkait dengan orang dan harta benda, itu beda lagi syaratnya. Kalau terkait dengan ada yang meninggal atau cacat, beda lagi persyaratannya, Pak, seperti itu. Oh, ada ketentuan-ketentuannya ya untuk betul. bisa melakukan pendekatan RJ ini. Betul. Oh, gitu ya. Ya. Nah, kalau terkait dengan kasus-kasus yang dilakukan dengan pendekatan RJ ini, kasus apa saja ini? Agar masyarakat bisa paham dan tahu nih. Baik, untuk kasus sendiri itu pada intinya, Pak, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 itu kan ada banyak persyaratan. Nah, untuk kasus itu biasanya kasus pencurian yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun kita bisa RJ-kan. Penganiayaan biasa yang ancamannya cuma 2 tahun 8 bulan kita bisa hentikan. Nah, itu yang terkait dengan harta benda dan nyawa. Ini juga ada terkait dengan kelalaian, Pak. Misalnya tabrakan yang menyebabkan matinya korban. Itu kita bisa RJ-kan seperti itu. Hanya itu aja kasus-kasus yang bisa dilakukan dengan pendekatan RJ. Pada intinya sih kasus-kasus yang mempunyai ancaman tidak lebih dari 5 tahun seperti itu, Pak. Gitu ya. Ya. Ada lagi syarat yang lain seperti pelaku belum pernah melakukan kejahatan, jadi dia belum dikatakan sebagai residivis, baru pertama kali melakukan kejahatan kita bisa lakukan RJ seperti itu. Kemudian kerugian tidak lebih dari 2.500.000 kita bisa lakukan RJ seperti itu, Pak. Ada syarat-syarat khusus dia tergantung apa tindak pidananya. Oke. Nah, kalau dari Ibu dari Giani apa yang ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin salah satu syarat juga untuk restoratif justice itu tidak boleh ada minimum hukuman. Jadi kalau misalnya tindak pidana korupsi ada minimalnya 4 tahun, maksimalnya 15 tahun. Nah, itu tidak boleh dilakukan restoratif justice. Jadi 5 tahun itu tidak boleh ada minimal di dalam tindak pidana yang dilakukan. Jadi dalam unsurnya itu, unsur pasal yang dilanggar tidak boleh ada minimal hukuman yang dilanggar. Berarti tadi kan Giani menyentil soal syarat. Nah, ini bagaimana dengan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pendekatan RJ ini? Oke, tadi kan itu untuk syarat dari diri pelaku harus melekat pada pelaku sebagaimana tindakannya tergantung. Karena kalau sekarang di korban syaratnya mau apa? Mau dengan syarat atau tidak dengan syarat?
gitu Pak. Kalau mungkin perkara contoh lah perkara-perkara penganiayaan itu kan pasti dia ada visum. Apakah dia mau mengganti biaya untuk visum atau dia mau mengganti biaya ke rumah sakit atau si pelaku mau mengganti biaya kehilangan barang, itu tergantung korban. Seperti itu. Oke, nah kalau untuk kasus yang berat begitu, gimana? Syaratnya apa? Kasus berat nih contohnya apa dulu Pak? Misalnya meninggal gitu. Meninggal. Kita kalau meninggal bisa kita RJK itu hanya satu kecelakaan yang menyebabkan mati orang, bisa bilang tadi. Oh, kecelakaan. Gitu. Tapi kalau Kelalaian dia. di apa? Misalnya pembunuhan? Pembunuhan Gimana? tidak bisa Pak. Oh, tidak bisa dengan pendekatan restoratif Balik justice lagi ini? seperti dikatakan rekan saya itu ada minimalnya seperti Oh. itu. Kalau ada dia pasalnya minimal itu kita tidak bisa lakukan RJ seperti itu. Oke, walaupun mungkin kasus pembunuhan yang misalnya tidak disengaja atau bela diri, Tidak bisa Pak. tetap Seperti ya? itu. Tetap kan Tetap kalau masuk sudah menghilangkan nyawa orang, menghilangkan nyawa orang, tetap nggak apalagi bisa itu ya? pasal pembunuhan tidak bisa kita lakukan RJ Pak. Oke, Belum oke, oke. diakomodir. Belum diakomodir. Oke, Ya. baik. Nah, ini sebenarnya apa sih tujuan yang ingin dicapai dengan keadilan RJ ini? Oke, jadi tujuannya itu pertama mengembalikan keadaan seperti semula, seperti itu. Atau antara pelaku dan korban dikembalikan ke keadaan seperti semula. Nah, kemudian tujuan lain untuk mencegah terjadinya status sosial si pelaku nanti di masyarakat. Apabila dia sudah masuk penjara, apalagi ada putusan pengadilan yang ingkrah, berarti statusnya dia keluar itu residif, Pak. Kalau sudah residif di masyarakat, pasti kan pandangan orang-orang terhadap orang itu akan berbeda. Nah, kita mencegah itu agar dia bisa kembali ke masyarakat seperti semula. Nah, itulah Pak. Mungkin bisa ditambahkan lagi oleh teman Silakan, saya. Giani. Ya, mengingat juga kan Pak, di lembaga pemasyarakatan pasti over kapasitas kalau semua pelaku-pelaku dimasukkan ke dalam lembaga Iya, pemasyarakatan. betul, Pak. betul, betul. Jadi penegak hukum di Indonesia dituntut untuk fungsi filtering. Jadi kita harus menyaring mana nih tindak pidana yang bisa dilimpahkan ke pengadilan, mana yang tidak. Jadi biar tidak over kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Berarti kalau misalnya over kapasitas itu mereka dipindahkan ke mana? Kalau biasanya over kapasitas itu nanti kebijakan dari kebijakan, lembaga sesuai pemasyarakatan kebijakan. ya. Tetapi rata-rata memang rutan semua, apalagi khususnya di Kota Bagu, kita sering sharing tuh karena rekan kerja, sering sharing dengan pihak dari rutan Kota Bagu khususnya pihak di sana memang menyampaikan sudah over kapasitas, Pak. Oh, gitu ya. Untuk, Jadi ya makanya satu blok, satu kamar itu bisa 20 orang, 15 orang seperti itu. Padahal kalau sesuai dengan luas ruangannya itu cuma menampung maksimal 8-7 seperti itu. Oke, jadi sesuai kebijakan dari lembaga pemasyarakatan gitu ya. Oke deh, baik. Nah, ini menarik ya soal pendekatan restoratif justice ini. Kalau dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu sendiri sudah berapa banyak kasus yang ditangani dengan melakukan pendekatan RJ ini? RJ. Sampai bulan Oktober ini kita sudah melaksanakan dia sebanyak 6 perkara, Pak. Oh, 6 perkara 6 itu. perkara. Apa kasus apa saja yang Lebih mendominasi? mendominasi itu adalah penganiayaan, Pak. Penganiayaan. Saling lapor. Begitu. Kebanyakan memang terjadi di Kota Bagu, tren saat ini mereka berkelahi toh. Pelaku dan korban berkelahi. Ya. Nah, dua-duanya luka, dua-duanya melapor seperti itu. Nah, dua-duanya masuk penjara, mungkin dalam penjara sudah tobat toh, mungkin sudah sudah tahu rasanya dalam penjara, akhirnya pada saat dilimpahkan kejaksaan mereka menyampaikan, Pak, saya mau berdamai saja. Oke, kita fasilitasi mereka untuk RJ seperti itu. Oh, tapi mereka melapor tidak langsung melapor ke kejaksaan kan, ke kepolisian Tidak, dulu baru ya. dilimpahkan begitu. Siap ya. Mekanismenya seperti apa? Oke, jadi kan mekanismenya itu pertama pasti ada tahap 2, Pak. Pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan setelah berkas perkara kita nyatakan lengkap. Ada tahap 2. Tahap 2 itu kan sudah sah menjadi tahanan jaksa, bukan lagi tahanan kepolisian. Sudah tahanan jaksa baru kita pertama itu kita sampaikan ke para pelaku ini. Kita di kejaksaan ada program, ada fasilitas yang namanya restoratif justice. Seperti itu. Tapi sebelum kita sampaikan kita lihat dulu apakah dia residif. Seperti itu. Kita lihat dulu perkaranya apakah melebihi 5 tahun, apakah ada minimalnya sesuai dengan syarat-syarat yang tadi. Kalau memang tidak ada di sana sesuai dengan syarat pasal 5 tadi, kita baru sampaikan untuk
mau tidak laksanakan RJ. Kalau mau, kita di kejaksaan diberikan waktu maksimal 14 hari dalam penyelesaiannya, seperti itu. Jadi dari hari pertama tahap 2, 14 hari ke depan ini sudah selesai semua tahapan restoratif justice, seperti itu. Itu maksimal harus 14 hari? 14 hari, Pak. Nggak bisa lebih begitu? Tidak bisa lebih. Itu sudah pasti itu memang selesai itu Ya, dalam selesai. 14 hari? 14 hari, pengalaman saya sebelum 14 hari sudah selesai, Pak. Oh, sudah selesai ya? Sudah selesai. Jadi sebelum kita kan punya masa tahanan itu pertama 20 hari. Nah, jadi sebelum itu habis, terdakwa sudah kembali ke masyarakat. Kecuali mungkin keluarga korban yang masih memberatkan begitu ya? Nah, makanya tahapan-tahapannya ada itu, Pak. Jadi untuk tahapannya setelah tahap 2 kita undang pihak keluarga pelaku dan keluarga korban datang ke rumah RJ. Kita sudah punya rumah RJ, begitu. Oh, ada khusus Ada ya? khusus rumah RJ. Rumah RJ. Kita di sana kita sampaikan bagaimana Bapak Ibu pelaku korban, apakah dengan syarat tidak dengan syarat, kita sampaikan di sana. Minusnya, positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini, kita sampaikan semua seperti itu, Pak. Jadi untuk mediasi itu 1 hari selesai. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya ada keluarga yang tetap berkeras hati, nggak mau selesai sampai sini, harus gitu gimana? Kalau masih berkeras hati, kita sudah sampaikan semua, atau jaksa sudah melakukan semaksimal mungkin. Kalau masih tidak mau, berarti mediasi gagal, perkara tetap lanjut seperti Lanjut. itu. Ya. Oh, jadi tidak perlu pendekatan lagi RJ ini? Tidak Kalau perlu, karena dari korban kan sudah tidak mau berdamai. Oh, Seperti kita tidak bisa paksakan untuk berdamai, kita cuma bisa fasilitasi. Oh, Seperti iya itu. iya. Nah, kalau misalnya sudah disetujui oleh korban, nah pelaku ini apa yang harus dia sediakan begitu? Tergantung mungkin. Oke, untuk misalnya korban sudah setuju, baru kita mediasi, berarti kan dikatakan mediasi berhasil kan. Setelah mediasi berhasil, baru kita buatkan video, Pak, karena itu syarat utama untuk RJ ini. Bukti ada ya? video begitu, video mediasi, video antara pelaku dan korban sudah berdamai, dibuktikan dengan pendapat-pendapat tetangga-tetangganya seperti itu. Terus pendapat dari pihak desa, pendapat dari penyidik, pendapat dari pokoknya semua yang terlibat di sana kita videokan seperti itu. Setelah video selesai, baru kita laksanakan pra-expose terlebih dahulu dengan Pak Aspidum. Seperti itu. Video itu 1 hari selesai, Pak. Berarti mediasi 1 hari, video 1 hari. Setelah video selesai, pra-expose dengan Pak Aspidum itu 1 hari selesai. Pra-expose. Oh, ya? Setelah pra-expose selesai, baru kita laksanakan expose dengan Pak Kajati. 4 hari. Expose disetujui oleh Pak Kajati. Di hari kelima sudah keluar penetapan. Cuma 5 hari, Pak, kita memerlukan waktu untuk melaksanakan RJ ini. Berarti dalam arti kalau sudah mediasi berarti dalam hal ini sudah ada damai begitu ya? Iya. Tapi ketika mediasi selesai, semua sudah urusan sudah selesai, ketika keluar kemudian pelaku melakukan lagi, gimana itu? Nggak bisa dengan RJ lagi? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, berarti dia memang bandel. Itu gimana? Kalau terjadi hal seperti itu, mau tidak mau kita tidak tawarkan RJ lagi. Karena kita tidak ada yang kedua kalinya? Tidak ada ya? yang kedua kalinya. Tidak ada. Jadi RJ ini hanya khusus untuk pelaku yang mungkin baru pertama kali melakukan? Iya. Oh, betul. Gitu ya. Oke, kalau dari Jadi sendiri apa yang mau ditambahkan? Nah, kalau misalnya dari awal proses restoratif justice-nya sudah berhasil, dia sudah keluar, dia sudah kembali ke masyarakat, tapi ternyata dia melakukan lagi tindak pidananya, dia sudah dikatakan residivis. Walaupun di perkaranya itu tidak naik ke pengadilan, tapi dia sudah pernah ada catatan. Oh, sudah pernah. Ya, walaupun sudah diselesaikan dengan restoratif justice. Nah, proses penyelesaian restoratif justice ini juga dilakukan secara berjenjang. Bukan hanya di Kejaksaan Negeri saja, tapi harus dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi. Nah, untuk perkara-perkara yang viral, mungkin yang mendapat khusus dia viral di media sosial, itu harus dilaporkan juga kepada Jaksa Agung. Oh, gitu ya. Tidak boleh diselesaikan dari kita sendiri saja. Oh, iya, baik. Berarti memang harus kolaborasi begitu ya. Oke, baik. Ini semakin menarik untuk topik kita sore ini terkait dengan pendekatan restoratif pada sistem pidana Indonesia sebagai akomodasi keadilan bagi semua. Bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, dan pendengar untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut masuk di sesi interaktif ya. Untuk Anda pendengar dan pemirsa, kita akan kasih kesempatan di line SMS,
WhatsApp dan juga line telepon di 0821 95835080, atau Anda bisa kasih pertanyaan, komentar, tanggapan ya terkait dengan topik kita sore ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, kita akan break dulu sejenak, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak. Ini baru enak. Ini aku di Pro2. Papi, Devi, enak banget jangan. Aku di Pro2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, kami kembali lagi untuk Anda yang masih di Jaksa Menyapa membahas topik terkait dengan pendekatan restoratif pada sistem pidana Indonesia sebagai akomodasi keadilan bagi semua bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Ya, untuk sesi interaktif sekali lagi kami kesempatan untuk Anda ya di line SMS, WhatsApp dan line telepon 0821 9583 5080 atau bisa ya berkomentar langsung di kanal YouTube RRI Manado. Oke, ini sudah ada yang ya respon melalui WhatsApp ini. Selamat sore Ibu dan Bapak Jaksa. Apakah RJ ini nantinya membuat tersangka jadi tidak takut lagi berbuat pidana? Karena mereka pikir bisa kok atur damai. Mohon dijelaskan dari Ibu Aprilia di Jalan Adampe Dolot. Terima kasih. Ya, berarti ini RJ ini berpeluang membuat pelaku tidak jera ya. Atau gimana ini, Pak? Ya, Pak Kadek. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya tujuan RJ ini bukan untuk membuat tidak takut lagi masyarakat untuk berbuat pidana, seperti itu. Jadi karena kenapa? Makanya ini kita harus jelaskan kepada masyarakat syarat-syarat RJ. Karena banyak sekali syarat untuk bisa dilaksanakan RJ seperti saya jelaskan tadi. Kalau memang pelaku dia melakukan terus sudah memikirkan nanti akan dikembalikan lagi kerugian korban, seperti itu berarti dia memang melakukan kejahatan hanya untuk senang-senang, kan seperti itu. Toh? Karena apa? Karena dia awalnya berbuat pidana tapi sudah terpikirkan nanti RJ saja dengan syarat-syaratnya seperti itu. Berarti dia cuma melakukan untuk bersenang-senang, Pak. Nah, ini yang kita mau hindari. Seperti itu, kita mau hindari, makanya syaratnya ketat untuk RJ di kejaksaan, seperti itu. Seketat apa itu? Nah, seketat apa mungkin, jadi di kejaksaan ini balik lagi ke korban, Pak. Seperti itu. Jadi pelaku kan sudah dijelaskan secara normatif, dari diri pelaku sudah ada. Sekarang balik lagi ke korban, seperti itu. Apabila korban mintanya dan tidak bisa terpenuhi oleh si pelaku, tidak bisa kita laksanakan RJ, seperti itu. Nah, itu Pak salah satu syarat khususnya di kejaksaan. Oke, baik. Jadi seperti itu ya buat Ibu Aprilia. Ya. Oke, kita ke YouTube dulu ini ya.
Dari Om Nyong ini takutnya ketika ada kasus yang di RJ-kan, banyak calon-calon tersangka berpikir bisa lolos dari tindakan hukum. Nah, ini gimana ini? Dian. Boleh. Iya. Ya, jadi RJ ini sendiri kan Pak, kita melihat dari unsur niatnya, niat jahat yang dilakukan oleh pelaku ini. Misalnya contoh, kalau seorang ibu yang dia nggak punya uang misalnya, tapi dalam tekanannya itu dia harus mencuri karena anaknya ini sedang butuh Pampers contoh kan Pak. Nah, itu dia. Dia nggak punya uang, tapi dia dari dirinya sendiri ini ditekankan untuk harus memenuhi kebutuhan anaknya. Jadinya dia mencuri. Nah, itu Iya. kita harus pertimbangkan. Oh, ini ada niat jahatnya atau nggak ada niat jahatnya. Nah, untuk hal-hal seperti itu harus dari kami juga penegak hukum harus jeli dan teliti menilai. Oh, ini ada unsur jahatnya atau tidak. Karena sebenarnya RJ itu Pak, pasal yang dilanggar itu memang betul-betul ada tindak pidananya. Jadi dia melakukan perbuatan tindak pidana, tapi kita harus lihat ada niat jahatnya atau tidak, kembali lagi di Nah, situ. kalau seperti yang dicontohkan tadi, penyelesaiannya gimana? Nah, itu dengan RJ karena Iya. harus dengan pendekatan restoratif karena dia tidak ada niat jahat di situ, Pak. Oh, Dia kan tekanan, dengan tekanan dia Karena melakukan mengalami tekanan, dia ya. melakukan tindak pidana Memaksa itu. harus melakukan tindak Iya. pidana. Oke, baik. Ini sudah ada penelpon yang masuk, kita ke penelpon. Selamat sore. Jaksa menyapa, halo. Halo. Iya, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, Ibu Aurina dari Jakarta ini. Oke. Ya. Silakan Ibu Aurina. Terima kasih hostnya. Iya. Saya mau langsung ke Bapak Ibu Jaksa. Iya. Ini saya mau bertanya, kejadiannya ini kan di Manado. Ini ada si peminjam uang. Kalau ditagih enggak juga malah mengancam. Tapi kalau saya mau suruh bayar cicil, itu berarti kan bukan ini lagi. Itu udah kena perdata ya. Ini saya mau tanya bagaimana caranya. Itu aja. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Baik. Selamat siang. Iya. Selamat sore. Terima kasih buat Ibu Aurina ya. Ini menarik ini soal soal hutang ini. Gimana ini Pak Kadek? Ketika ditagih hutang nggak dikasih tapi malah diancam. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang masalah klasik di masyarakat ya. Baik, kalau seperti itu kasusnya memang ada dua penyelesaian karena ini masalah hutang. Kalau kita berbicara hutang berarti sudah ada perjanjian dari kedua belah pihak. Toh antara si pemberi dan si penerima hutang. Seperti itu sudah ada perjanjian, entah itu tulisan atau tertulis. Sekarang dari pihak si pemberi hutang maunya bagaimana penyelesaiannya, Pak? Seperti itu bisa dipilih dua. Bisa perdatakan, bisa juga pidanakan seperti itu. Kalau sudah ada si menerima utang ini ada unsur pidananya, silahkan pilih jalur pidana seperti itu Pak. Kalau mau penyelesaiannya mengembalikan lagi uangnya lebih baik perdata, karena kalau sudah pidana itu ultimum remedium Pak, asas hukumnya pemidanaan jalan terakhir. Berarti sudah tidak mengharapkan lagi uang yang dipinjamkan itu kembali. Makanya biasanya orang-orang tempuh jalur pidana seperti itu. Berarti kalau sudah semacam ada ancaman itu? Kalau sudah ada ancaman itu ada lagi terserah jadi korban. Kalau mereka korban merasa terancam, silahkan laporkan ke kepolisian karena ada juga pasal pengancaman. Oh seperti iya itu. iya, berarti itu bisa kena pasal gitu ya? Iya, bisa. Apalagi disertai dengan ancaman. Iya betul. Oke, baik. Nah ini ada pertanyaan lagi dari WhatsApp nih. Apakah pendekatan ini mampu menjawab kebutuhan keadilan korban secara lebih memadai dibandingkan dengan sistem retributif dari Randy di Amuran? Gimana, Giani? Ya, kalau dari Pak Jaksa Agung sendiri menegakkan keadilan itu harus pakai hati nurani. Jadi ada asas yang namanya lenient policy atau penuntutan dengan hati nurani. Ini sejalan sebenarnya dengan restoratif justice karena tujuannya itu untuk mewujudkan keadilan yang hakiki dan untuk memanusiakan manusia di hadapan hukum. Jadi jawabannya memang mampu untuk menjawab kebutuhan keadilan korban. Bukan hanya korban, tapi pelaku juga, masyarakat juga. Jadi kan restoratif justice ini punya pengertian yang penyelesaian perkara dengan melibatkan seluruh pihak. Jadi ada korban, ada pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, maupun masyarakat. Jadi semua diundang untuk mengambil bagian di dalam restoratif justice ini. Jadi semua juga
harus ada andil di dalamnya. Jadi ketika pelaku ini kembali ke masyarakat, dia bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat. Jadi bukan hanya korban dan pelaku, tapi juga masyarakat turut diambil bagian. Oh, ambil bagian. Oke, baik. Ini luar biasa. Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa, ya silakan Anda yang ingin bertanya langsung ya terkait dengan topik kita sore ini, baik melalui SMS, WhatsApp ataupun melalui line telepon dan juga kanal YouTube. Ini dari Gio di Tikala. Apakah pendekatan restoratif ini berpotensi melemahkan efek jera dalam penegakan hukum pidana melalui WhatsApp ini? Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi nih. Baik, Ya. terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk memang tujuan pemidanaan selanjutnya kan memberikan efek jera kepada tersangka, seperti itu. Nah, jadi di kejaksaan dari program RJ ini memang memberikan kesempatan kepada si pelaku dan korban untuk mengembalikan keadaan seperti semula, Pak, seperti itu. Tidak berpotensi juga melemahkan, tetapi memberikan kesempatan kepada pelaku dan tersangka, pelaku dan korban untuk berdamai, seperti itu. Balik lagi karena pertama over capacity di rutan, seperti itu, Pak. Oh iya, karena Niat alasan ini. jahatnya dari pelaku mungkin karena tekanan sosial ekonomi seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Gianni, ada yang mau ditambahkan ini terkait dengan pertanyaan ini? Ya kembali lagi Pak, seperti tadi itu ada niat jahat atau tidak ada niat jahat itu harus dari penegak hukum yang melihat, harus jeli, harus ada fungsi filtering. Jadi kita harus melihat mana yang benar-benar ada niat jahatnya, mana yang karena kebutuhan ekonomi. Nah ini tidak melemahkan efek jera sebenarnya, tidak membuat efek jera dalam penegakan hukum menjadi lemah, tapi kita lebih pendekatan toleransi sih sebenarnya Pak. Kan ada beberapa pidana yang sebenarnya tidak harus dibawa ke pengadilan, harus bisa juga diselesaikan dengan perdamaian. Kekeluargaan. Iya, gitu. kekeluargaan. Jadi Oke, tidak oke. semua harus dilimpahkan ke pengadilan. Iya. Nah, ini kalau berbicara pendekatan RJ ini, mungkin ya banyak masyarakat yang memahami bahwa mungkin ini pendekatannya baru nih. Ini sebenarnya sejak kapan sih ini pendekatan RJ ini diberlakukan? Baik, untuk RJ sendiri itu Pak sudah berlaku di kejaksaan sejak tahun 2020. 2020 bulan Juli kalau tidak salah itu sudah 2020. Sudah berlaku di kejaksaan Pak. Dari Sudah 2020 ya? 2020 ya. Jadi dari 2020 ini sampai sekarang itu yang disampaikan Pak Kadek tadi baru 6 kasus? Oh Iya. enggak, Oh. cuma tahun ini Pak. Oh, tahun ini? Di Kejaksaan Kota Mobagu. Kalau dari 2020 itu Aduh, dari 2020 kita kurang tahu juga Pak Oh. berapa kalau di Kejari Kota Mobagu karena kita jaksa itu baru masuk di Kejari Kota Mobagu tahun 2023. Oh iya gitu ya. Oke. Baiklah. Oke, ini apa kendala utama dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia? Baik dari sisi hukum, institusi ataupun budaya hukum masyarakat, dari Oma Orpa di Tanah Wangko. Iya, gimana? Baik, jadi untuk kendala utama dari sisi hukum tidak ada Pak, kan sudah jelas. Kita Ya. punya dasar hukumnya nomor 15 tahun 2020. Sekarang mungkin dari sisi masyarakat toh. Pertama, terkait dengan sesuai pengalaman saya itu masyarakat korban gengsi. Karena dia sudah melapor, kenapa dia juga untuk mengajukan perdamaian seperti itu Pak. Pertama gengsi dia. Nah itu. Terus yang kedua biasanya itu kendalanya ada di pihak-pihaknya Pak. Toh karena memang di kejaksaan balik lagi kan ketat ini untuk RJ-nya dari pihak keluarga harus menghadirkan, dari pihak korban menghadirkan keluarganya dan aparat desanya seperti itu Pak. Mungkin kendalanya ada yang bisa hadir pada saat itu, ada juga yang tidak. Jadi kita harus jadwalkan ulang lagi untuk RJ sementara. Waktu RJ cuma 14 hari. Seperti itu Pak. Nah, itu kendala utamanya. Oke, jadi seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Kita ke WhatsApp lagi ini dari Kristo di Ranotano. Apakah RJ ini ada batasannya? Misalnya ada tersangka satu kasus yang sudah di RJ-kan, namun dia tertangkap lagi di kasus yang sama. Terima kasih. Ini yang sudah saya tanyakan tadi sih. Ya mungkin dijelaskan kembali lah biar masyarakat lebih paham ini. Ya silakan Gianni. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan ya Pak. Iya. Jadi kalau dia sudah di RJ kan, sudah ada proses damai di perkara sebelumnya, tapi ternyata setelah Dia kembali ke berbuat masyarakat lagi. dia berbuat lagi, dia sudah dikatakan residivis atau
dia sudah tidak memenuhi syarat lah untuk Oh. RJ. Kan salah satu syarat RJ belum pernah melakukan tindak pidana atau sebelumnya. Tapi karena dia sudah pernah melakukan tindak pidana dan sudah berhasil dilakukan RJ, ketika dia berbuat lagi sudah harus dilimpahkan ke pengadilan, Oh, sudah iya, harus diproses. harus diproses ya. Oke deh, baik. Seperti itu ya, Kristo di Ranotana. Nah, ini kan berbicara Kepentingan umum, proporsionalitas, pidana dan kepentingan umum, proporsionalitas, pidana adalah jalan terakhir atau ultimum remedium, dan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya singkat. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan. Kita juga harus melihat tindak pidana apa yang dilakukan, bagaimana pelakunya, subjeknya, objeknya, harus dipertimbangkan. Tidak boleh serta-merta, oh dia dikatakan harus RJ, tidak bisa. Jadi ada banyak pertimbangan. Oke, baik. Baik, nah kita ke pendengar lagi ya, melalui WhatsApp. Ini melalui WhatsApp dari Steve di Tomohon. Apakah pendekatan ini lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya kejaksaan? Nah, Pak Kadek, silakan. Baik. Jawabannya tentu saja lebih efektif. Karena apa? Kejaksaan saat ini sesuai dengan petunjuk Pak Jaksa Agung berkeinginan merubah paradigma di masyarakat. Yang awalnya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, dengan RJ ini kejaksaan ingin merubah paradigma tersebut yang menjadi tumpul ke bawah, tajam ke atas. Seperti itu. Makanya dari RJ ini kita upayakan apabila dia pelakunya masyarakat miskin, dia terdesak untuk melakukan perbuatan itu, kita upayakan untuk RJ seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya untuk Steve di Tomohon. Nah, ini kan RJ tadi dikatakan Pak Kadek itu baru mulai berlaku dari 2020. Itu sudah sejauh mana sosialisasi kepada masyarakat ini terkait dengan program ini? Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk RJ sendiri Pak, sampai saat ini sosialisasinya di masing-masing kejari itu kita diharuskan mempunyai rumah RJ Pak. Harus punya itu rumah RJ. Kalau untuk Kejari Kota Mobagu sendiri gimana? Kejari Kota Mobagu masih menggunakan rumah RJ itu di masing-masing desa alamat korban Pak, seperti itu. Jadi kita masih meminjam tempat kepada pihak desa untuk kita pinjam balai desanya, kita laksanakan RJ di sana, seperti itu. Jadi sudah turun di masyarakat ya? Ya, sudah. Bagaimana dengan sekolah-sekolah? Karena kan identik perkelahian itu selalu terjadi pada anak-anak sekolah. Ya, gimana? Untuk sekolah-sekolah sendiri dari Kejaksaan juga sudah mempunyai program namanya Jaksa Masuk Sekolah. Itu juga melalui ada Jaksa Masuk Sekolah. Ya, juga ada di bidang intelijen, bidang kami berdua. Jadi setiap kami masuk ke sekolah-sekolah kita tetap sampaikan seperti itu Pak. Sosialisasinya langsung ke yang rentan-rentan terjadi tindak pidana seperti itu. Karena tahu sendiri sekolah itu kan masih labil, emosinya masih labil. Iya, segitu Pak. Oke, jadi untuk rumah RJ sendiri ketika di desa begitu ya, atau di masyarakat, berarti dari petugas kejaksaan sendiri ada penempatan di situ? Ada. Oh, ada itu ya? Penempatannya tidak ada, tetapi pada saat akan melakukan RJ, ada anggota saya yang langsung datang ke tempat itu, seperti itu Pak. Jadi kita disetting dulu bagaimana nanti posisi-posisinya, siapa yang akan memberikan sosialisasi seperti itu. Untuk penempatan petugas belum ada Pak. Oh, belum ada? Belum ada, tapi ada khusus pegawai yang tupoksinya untuk menyelesaikan RJ ini. Tapi pegawai kejaksaan juga? Iya, pegawai kejaksaan juga. Oke. Berarti nanti ketika ada kejadian, baru dari kejaksaan turun langsung begitu? Nah, jadi kalau sesuai dengan prosedurnya seperti ini, setelah tahap 2 toh. Tahap 2 kan dari pelaku dan korban menyampaikan mau berdamai. Nah, mediasi ini Pak, saya bilang tadi kita lakukan di rumah RJ. Seperti itu, kita lakukan rumah RJ. Nah, rumah RJ ini nanti kan disiapkan oleh anggota saya yang khusus melaksanakan tupoksinya RJ, seperti itu. Oke. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar, masih di Jaksa Menyapa untuk sore ini. Kita masuk di sesi terakhir ya. Sekali lagi pendengar dan pemirsa, kami masih kasih kesempatan untuk Anda, baik di line SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080 bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Sore ini kita masih membahas soal pendekatan restoratif pada sistem pidana Indonesia sebagai akomodasi keadilan bagi semua. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi melalui WhatsApp. Ini dari Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi INAKOR Sulawesi Utara, memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Republik Indonesia atas penerapan kebijakan restorasi justice sebagai wujud pembaruan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Nah, kebijakan ini bukan hanya mendekatkan hukum, tapi juga memberi ruang kemanusiaan dengan mengedepankan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dan dari kami menilai langkah ini mencerminkan semangat hukum yang tidak kaku pada teks, ya, tetapi mampu menyentuh rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dan meski demikian, kami tetap mengingatkan agar penerapan restoratif justice ini dilakukan secara selektif, transparan, tidak menjadi celah bagi pelaku pelanggaran berat untuk lolos dari tanggung jawab hukum. Dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum akan semakin kuat bila setiap keputusan restoratif benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Kami percaya Kejaksaan sedang berada di jalur yang tepat dalam membangun sistem hukum yang lebih bermartabat dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari perwakilan INAKOR Sulut selaku Ketua LSM, ada Roli Wenas. Ini gimana ini Pak Kadek menanggapi terkait dengan tanggapan dari Pak Roli ini? Baik, terima kasih. Secara selektif, transparan, tidak menjadi Ya, emang jadi begini. Pertama-tama saya harus sampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada Ketua INAKOR ini karena sudah mengapresiasi RJ yang ada di Kejaksaan. Terima kasih banyak. Karena memang ini yang ingin kita terapkan sistem hukum yang ada di Indonesia. Seperti itu. Balik lagi asas ultimum remedium, pembinaan jalur terakhir apabila kita bisa damaikan, tapi dengan syarat-syarat yang khusus seperti ada di Kejaksaan seperti itu. Nah, jadi untuk transparannya itu sudah kita laksanakan, Pak. Jadi setiap video-video RJ setelah kita laksanakan expose dan disetujui oleh Pak Kajati, itu apabila Kejari mempunyai YouTube, kita upload ke YouTube. Seperti itu. Itu untuk transparansinya seperti itu. Apabila dia cuma punya Kejarinya IG, Facebook, kita pasti upload, Pak. Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat seperti itu. Oke, nah ini kalau terkait dengan semoga tidak menjadi celah bagi pelanggaran berat untuk lolos dari tanggung jawab, bagaimana? Oke, baiklah. Terima kasih. Memang semua kebijakan pasti ada celahnya, Pak. Seperti itu, tidak ada kebijakan yang sempurna di Indonesia ini, pasti ada celahnya. Balik lagi, apabila dia melakukan pelanggaran berat, tergantung pidananya seperti apa. Masuk tidak dia syarat untuk kita bisa laksanakan RJ seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Pak Roli Wenas selaku Ketua LSM INAKOR Sulawesi Utara. Oke, melalui kanal YouTube tadi ya, mungkin operator bisa ditampilkan kembali. Oke, baik. Ya.
Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa ya, Anda yang masih ingin bertanya sesuai topik kita untuk sore ini, silakan. Kami masih kasih kesempatan di 0821 9583 5080. Kalau tidak sempat telepon bisa melalui SMS ataupun WhatsApp. Ya, dan juga kanal YouTube. Baik. Nah, Pak Kadek, ini bagaimana dari Kejari memastikan bahwa pendekatan ini tidak disalahgunakan atau merugikan korban? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang untuk pendekatan RJ ini Pak, yang melaksanakan tidak hanya jaksa fasilitator Pak, tapi diketahui juga oleh Kasipidum, diketahui juga oleh Pak Kajari, diketahui juga oleh Pak Aspidum, diketahui juga oleh Pak Wakajati sampai Kajati, bahkan nanti hasilnya kita laporkan ke Kejagung Pak melalui Jampidum seperti itu. Memang pengawasannya ini berjenjang seperti itu. Makanya kami sebagai jaksa fasilitator tidak main-main terkait dengan program RJ ini seperti itu. Oke, kalau dari Giani ada yang mau ditambahkan ini? Pas ya. Oke, nah ini kalau terkait dengan kita ke pertanyaan lagi ini dari WhatsApp dari Anong di Karombasan. Ada kasus pencabulan di Karombasan lalu di mana pelaku usia SMK masih di bawah umur dan korban cewek SMP adalah tetangga. Namun keluarga korban tidak mau damai, masih proses mediasi lanjutan. Apakah tersangka yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak ini tetap bisa dipidanakan? Makasih. Baik, Iya, gimana? jawabannya tetap bisa Pak. Karena untuk pencabulan dia kan pasalnya pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu kalau dia pelakunya masih anak berarti dikurangi setengah dari ancaman maksimal. Berarti dia punya ancaman maksimal 7,5 tahun. Belum juga memenuhi untuk syarat lakukan diversi. Kalau dia anak-anak namanya diversi Pak, bukan RJ. Belum juga memenuhi syarat untuk diversi. Jadi tetap lanjut persidangan. Oh, tetap lanjut ya. Iya. Jadi meskipun ada Undang-Undang Perlindungan Anak, kalaupun anak tersebut sebagai pelaku tetap tidak lari dari pidana ya? Iya, karena ancamannya terlalu tinggi. 15 bagi dewasa dikurangi setengah bagi pelakunya anak. Setengah dari 15 7,5. Sedangkan minimal untuk diversi itu maksimal 7 tahun seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ya. Nah, untuk proses RJ ini bagaimana membedakan untuk orang dewasa dan untuk anak-anak ini? Dari Giani. Kalau untuk dewasa kan ada undang-undang di peraturan restoratif justice itu berlaku untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak kan ada di undang-undang sistem peradilan pidana anak yang namanya diversi. Kalau pembedaannya kalau untuk orang dewasa tidak lebih dari 5 tahun, kalau untuk anak-anak tidak lebih dari 7 tahun. Kalau untuk orang dewasa kerugian yang dialami korban tidak lebih dari 2.500.000. Kalau untuk anak-anak kerugian yang dialami oleh korban tidak lebih dari upah minimum provinsi. Jadi itu salah satu syarat pembeda antara proses damai orang dewasa dengan anak-anak. Oke. Nah, ini menarik. Ketika dilakukan mediasi antara korban dan pelaku, kemudian harus mengganti kerugian material misalnya. Tetapi pelakunya ternyata tidak mampu memenuhi. Apa tindakan dari Kejaksaan Negeri sendiri? Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi tidak punya uang misalnya, misalnya harus ganti 10 juta, saya nggak punya uang, gimana? Iya, baik. Terima kasih Pak. Jadi kami sebagai jasa fasilitator lihat juga bagaimana status si pelaku ini, ekonominya bagaimana, niatnya bagaimana, seperti itu. Tetap saya lebih condongkan itu ke korban. Kita kasih pengertian ke korban, kita kasih pengetahuan apabila akan naik ke pengadilan efeknya seperti ini, apabila selesai di RJ efeknya seperti ini, seperti itu. Tetap kita pendekatan ke korban seperti itu, karena memegang peranan penting untuk RJ ini adalah di pihak korban seperti itu, sakan agar berdamai seperti itu. Pokoknya intinya jangan memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku seperti itu. Tapi kita sebagai jaksa fasilitator kasih tahu korban dampak positifnya seperti ini, dampak negatifnya seperti ini. Oke. Nah, itu untuk kasus yang ringan mungkin ya, tapi kalau sudah mengalami cacat begitu? Cacat itu kan kalau pasalnya 351 ayat 2 atau luka berat. Luka berat itu minimal kalau nggak salah 5 tahun, 7 tahun itu. Oh, jadi itu tidak bisa memenuhi syarat untuk RJ. Untuk RJ ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa meningkatkan kepercayaan masyarakat lah terhadap penyelesaian ini seperti apa? Biar masyarakat bisa yakin, melalui pendekatan RJ ini bisa
diselesaikan. Bagaimana dari Kejaksaan Negeri Oke, kalau masyarakat dari pihak masyarakat itu untuk meningkatkan kepercayaan mereka gitu? oke, baik dari kami dari Kejaksaan tentunya ada sosialisasi terkait RJ Pak, melalui intelijen seperti itu, entah dia melalui jasa menyapa seperti ini atau melalui program JMS jasa masuk sekolah, tetap kita sosialisasikan tentang RJ seperti itu. Tetapi tetap juga kita sampaikan ke masyarakat RJ ini hanya sebagai jalan lain selain dengan pembinaan terakhir seperti itu. Itu Pak. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu melalui sosialisasi itu tadi. Sosialisasi. Iya. Sosialisasinya hanya berupa penyampaian-penyampaian begitu ya? Iya Pak. Penyampaian secara langsung ke masyarakat. Oke. Nah, ini untuk memastikan bahwa korban itu tidak merasa kehilangan keadilan karena ternyata pelaku tidak dihukum penjara. Gimana? Oke, makanya itu tujuan RJ mengembalikan keadaan seperti semula. Korban dia ada kehilangan HP, silakan ganti HP-nya, entah bentuknya HP atau bentuknya uang, silakan seperti itu. Apabila korban dia 351 penganiayaan, dia pergi visum, ada keluar uang untuk visum, silakan ganti. Kita berikan kesempatan ke pelaku untuk ganti seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk pelaku sendiri, ya, ini ketika dia melakukan kejahatan atau tindak pidana kejahatan untuk yang pertama kali, tapi apakah ada mekanisme pemantauan terhadap pelaku setelah penyelesaian restoratif justice ini? Pemantauan ada Pak. Jadi setelah RJ berhasil dia keluar dari rutan jadi kita dikenakan sanksi sosial Pak kepada si pelaku. Sanksi sosial ini contohnya bersihkan masjid. Seminggu 1 kali kita pantau dia selama sebulan, selama 2 bulan, seperti itu. Membersihkan gereja kita pantau. Selain dengan dari kejaksaan yang memantau, ada juga dari pihak desa nanti yang memantau. Sama-sama atau orang pengawasannya di sana. Manfaatnya apa itu? Sanksi sosial Pak. Oh, sanksi sosial. Iya, sanksi sosialnya apakah tetap ini ada. bisa membuat dia betul-betul tobat? Ya karena sekarang kan orang-orang lebih takut malu di masyarakat. Jadi sanksi sosial itu diketahui langsung oleh masyarakat. Jadi itu. Biar masyarakat tahu, orang ini memang sudah berubah. Ya sudah berubah. Makanya nanti satu syarat RJ itu adalah pendapat dari masyarakat. Layak atau tidak diberikan RJ Pak. Seperti itu. Jadi kalau masyarakat bilang tidak layak Pak, dia sering bikin onar di kampung, dia sering mabuk di kampung, tidak layak diberikan RJ, kita tidak berani diberikan RJ Pak. Karena balik lagi ujung-ujungnya si pelaku ini akan kembali ke masyarakat seperti itu. Biar bisa diterima kembali ya. Iya. Nah, kalau terkait dengan kolaborasi kerjasama bagaimana dari Gianni terkait dengan penerapan RJ ini? Kolaborasi dengan siapa saja itu? Kalau kolaborasi kita dengan penegak hukum yang lain seperti kepolisian, dengan hakim di pengadilan, itu kita kolaborasi. Kalau dengan tokoh-tokoh masyarakat juga ada? Iya, tokoh masyarakat kan turut diundang dalam proses penyelesaian RJ ini. Oh gitu, itu kolaborasinya ya. Iya. Nah, tentu dalam penerapan berbagai program tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan. Kalau dari Kejaksaan Kota Mobagu sendiri, apa sih yang menjadi kendala ataupun tantangan terkait dengan pemberlakuan RJ ini? Baik, terima kasih Pak. Tantangan pertama itu pasti pertama adalah susahnya meyakinkan korban Pak. Itu Nah, pertama. kalau susah tantangannya. gimana? Tetap makanya ada pendekatan secara psikologis. Kita kan untuk jaksa sendiri itu ada nanti diklat RJ khusus. Untuk RJ kita diberikan pengetahuan di sana bagaimana cara pendekatan. Kalau pendekatan secara hukum sudah mental, kita lakukan pendekatan secara fisiologis ke korban. Itu Pak, itu tantangan pertama. Tantangan kedua kembali karena ini melibatkan banyak orang, jadi koordinasi harus bagus. Seperti itu Pak. Nah, terus tantangan terakhir ya di waktu itu Pak. Waktu, kita diberikan waktu hanya 14 hari. Dari awal RJ sampai dengan disetujui ada keluar penetapan itu cuma 14 hari. Jadi menurut saya, pengalaman saya, 3 poin utama tantangan yang melakukan RJ seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya kendala tantangan ya. Tapi pastinya semua kendala tantangan itu bisa diatasi ya. Selama ini itu bisa semua diatasi Pak. Oke, baik. Baik, dan pendengar, kita akan segera akhiri untuk Jaksa Menyapa di sore hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mobagu dan dengan topik pendekatan restoratif
pada sistem pidana Indonesia sebagai akomodasi keadilan bagi semua ya. Nah, semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bisa memberikan pemahaman ya soal penerapan keadilan begitu ya. Dan mungkin sebagai closing statement sekaligus mungkin himbauan untuk masyarakat terkait dengan penerapan RJ ini seperti apa? Closing statement mungkin dari Giani dulu. Ya, mungkin kalau masyarakat melihat hukum itu menakutkan. Nah, kita datang dengan peraturan restoratif justice ini untuk memberikan ketenangan lah untuk masyarakat bahwa untuk kasus-kasus yang memang tidak terlalu berat itu dapat kita lakukan dengan mediasi. Jadi masyarakat juga tidak terlalu takut dengan hukum. Oke, baik. Kalau dari Pak Kadek, silakan. Sedikit Pak. Jadi di Kejaksaan juga mencoba untuk mengubah tadi saya sampaikan paradigma itu agar hukum di Indonesia sekarang ini masyarakat berpikirnya tajam ke atas, tumpul ke bawah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ada yang saya terus sampaikan apabila saya melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, itu ada slogan hukum. Kenali hukum, jauhi hukumannya Pak. Sekian. Ya, itu baik, aja. jadi seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah untuk Jaksa Menyapa di sore hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita sore ini. Ada Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen, ada Pak Kadek Adi Anggara SH. Kemudian didampingi staf intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, ada Giani Casey Montolalu SH. Ini jauh-jauh dari Kota Mobagu, luar biasa ini ya. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI sore hari ini. Ya, semoga sukses terus untuk kedepannya ya Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Dengan demikian saya akhiri sampai di sini untuk Jaksa Menyapa sore hari ini. Anda bisa ikuti program Jaksa Menyapa setiap hari Senin dan Rabu setiap pukul 15 sore. Dan akhirnya saya Michael yang bertugas bersama dengan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.